Oke, yang capaian unggulan ini apa sih Kak? Kalau yang capaian unggulan itu prestasi-prestasi yang didapatkan selama perkuliahan, bisa juga sertifikat aktif organisasi. Oke. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya Edovan Houten Sidabuke, selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa yang ikut serta dalam program Filmapres, yang juga merupakan salah satu mahasiswa yang tergolong aktif nih di Universitas Sari Mutiara. Saat ini kita bersama dengan Kak Nirmala. Selamat siang Kak. Selamat siang Bang. Oke, boleh perkenalkan diri Kak? Baik, perkenalkan, nama saya Nirmala Dinalia Sapanae dari program studi perpustakaan dan sains informasi. Oke, dari program studi perpustakaan nih. Kak Nirmala kalau betul saat ini ada di semester berapa nih Kak? Semester 6 Bang. Oke, semester 6, berarti sama nih dengan saya, ini semester 6 nih saat Iya. ini. Saat ini masuk dalam masa-masa sulitnya perkuliahan di saat ini Kak ya. Iya, sepertinya. Nah, kita akan membahas nih tentang keikutsertaan Kakak nih dalam program Filmapres. Yang kita tahu ini juga kan program yang sebenarnya tingkat nasional yang diadakan oleh Kemendikbud Riset Dikti gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Kak, boleh diceritakan awal mula Kakak bisa tahu nih kegiatan ini dan bahkan sampai ikut serta di dalam kegiatan Filmapres ini. Baik Bang, kalau untuk awal mula dengar informasi ini itu kami dengar sendiri dari kepala program studi kami, dari Ibu Ida. Dan terus kemarin Ibu itu sempat menanyakan siapa-siapa aja mahasiswa program studi perpustakaan yang memang berprestasi. Tapi karena ada beberapa teman-teman yang memang mereka berprestasi tapi enggak mau, jadi saya lah yang diutus oleh program studi. Dan awalnya itu setelah saya didaftarkan di WR3, itu WR3 meminta kami untuk mengerjakan gagasan kreatif. Itu yang bernilai SDGs Bang. Terus setelah itu entah 2 minggu setelahnya bagian dari WR3 meminta kami untuk mengadakan rapat. Setelah itu, setelah tahap seleksi lah, di situ kami diseleksi untuk presentasi bahasa Inggris. Yang dari gagasan kreatif kami itu. Terus setelah diseleksi lagi dari WR3, ternyata saya menjadi salah satu mahasiswa yang menjadi utusan dari Universitas Sari Mutiara, dan satu orang lagi teman saya yang dari D3 yaitu Kak Dona Novita. Oke, berarti dari awalnya itu dari prodi Kak ya? Kakak tahunya dari prodi, kemudian karena tidak begitu banyak yang antusias sehingga Kakak yang dipilih. Iya, Pak. Kemudian diseleksi juga berarti nih Kak ya, di lingkungan universitas nih? Diseleksi Bang, itu presentasi bahasa Inggris. Di situ kami kemarin kalau nggak salah berjumlahkan 10 orang. Ada yang memang juga menggugurkan diri karena mungkin disebabkan oleh beberapa hal, kayak gagasan kreatif mereka kemarin belum siap, ada yang nggak tahu bahasa Inggris. Tapi sebetulnya pas di awal-awal pendaftaran kemarin memang sempat untuk mengundurkan diri karena saya juga termasuk mahasiswa yang kurang bisa bahasa Inggris. Tapi karena terus didorong sama program studi, udah dicoba. Oke, sempat merasa minder juga ini, kayaknya mampu nggak ini ya untuk ikut-ikut di sini. Nah, setelah Kakak diseleksi di tingkat universitas, kemudian terpilih dengan berarti dari Sari Mutiara ada 2 orang nih ya? Iya Bang. Yang diutus nih tadi Kakak sama teman Kakak dari Dona ini dari prodi mana nih? Dari prodi D3 kebidanan, dia mewakili yang diploma Bang. Oh, berarti ada 2 kategori ya? Iya, ada sarjana dan diploma. Nah, setelah dari diproses di universitas kemudian terpilih, nah langkah berikutnya dari program ini saat Kakak mengikuti itu apa? Nah, setelah kemarin kan pendaftarannya ada pendaftaran yang di LLDT juga kan Bang. Setelah kami dinyatakan lolos administrasi, itu kami diseleksi lagi di Hotel Polonia. Kemarin itu ada 2 hari waktunya. Nah, di situ ada 3 seleksi lagi Bang. Yang pertama seleksi bahasa Inggris, yang kedua seleksi gagasan kreatif, dan yang ketiga seleksi capaian unggulan. Oke, berarti ini kan ada tiga seleksi nih. Yang Kakak dan teman Kakak ikutin ini yang mana nih seleksinya? Tiga-tiganya Bang. Tiga-tiganya diikuti. Ya. Berarti kita memang wajib mengikuti yang kemudian bahasa Inggris tadi, terus yang apa tadi? Satu lagi
capaian unggulan, Capaian unggulan. sama gagasan kreatif. Oke, yang capaian unggulan ini apa sih Kak? Kalau yang capaian unggulan itu prestasi-prestasi yang didapatkan selama perkuliahan, bisa juga sertifikat aktif organisasi. Oke. Berarti di setelah dikirim oleh universitas kemudian diseleksi lagi, berarti kayak seleksi tingkat wilayah lah gitu Kak ya? Iya, Bang. Dengan kampus-kampus lain. Nah, proses seleksinya itu seperti apa sih Kak? Kalau di universitas kan tadi pemaparan mengenai pidato bahasa Inggris kita segala macam. Nah, ketika diseleksi tingkat wilayah itu seperti apa sih Kak? Sulitnya boleh diceritakan gimana tantangan-tantangan yang Kakak hadapi di sana? Iya, Bang. Kalau untuk seleksinya sendiri itu kan ada 3 seleksi nih, Bang. Setiap satu seleksi itu dikasih waktu presentasinya 5 menit dan tanya jawabnya 5 menit. Dan yang paling sulit sebetulnya bahasa Inggris, Bang. Karena sebetulnya mahasiswa Filmapres ini juga untuk teman-teman ke depannya, kalau misalnya mau menjadi salah satu mahasiswa yang ikut Filmapres, itu harus memang modal awalnya itu harus bisa bahasa Inggris, Bang. Karena kalau misalnya kita udah tahu bahasa Inggris, itu bakalan ada 80% lah bisa kita lewati. Oke, berarti Kakak bilang tadi tanya jawab, berarti seperti di sana seleksinya seperti wawancara juga gitu lah ya? Iya, Bang. Kita paparkan. Tapi bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris. Nah, Iya. ini tentunya kayak dibilang Kak Nirmala tadi, buat teman-teman nih mungkin yang akan ikut di Filmapres tahun-tahun berikutnya, ya memang harus punya dasar bahasa Inggris basic yang kuat nih di dalam bahasa Inggris ya, karena memang itu merupakan modal juga untuk mengikuti seleksi Filmapres ini. Nah, di tingkat wilayah nih Kak, ini kan Kakak berdua kemarin nih sama Kak Dona kemarin. Apa nih yang hasil yang Kakak terima dan pengalaman seperti apa sih yang Kakak dapat dalam seleksi di wilayah kemarin? Kalau untuk hasilnya jauh dari kata sempurna ya, karena memang di awal ikut Filmapres ini jujur aja kami nggak ada persiapan, Bang. Misalnya karena waktunya itu sedikit sekali, Bang. Misalnya pas pendaftaran kemarin kan udah seminggu setelah itu baru ada pengumuman, 2 hari setelah itu lagi langsung seleksi, jadi nggak ada persiapan entah untuk tahulah kita nggak tahu bahasa Inggris kan. Terus kalau pengalamannya banyak sih, Bang. Misalnya bagaimana cara kita mempresentasikan hasil karya kita, bagaimana kita menjawab pertanyaan, karena juri-juri di sana udah bisa dibilang juri nasional lah, Bang. Terus menambah relasi juga dengan teman-teman yang lain yang dari kampus-kampus lain. Oke, berarti memang seleksinya memang benar-benar seleksi yang serius lah, Iya, karena Bang. kegiatannya juga tingkat wilayah dan jurinya juga ya kalau kita bilang memang juri yang berkompeten lah Iya, di bidangnya. Bang, sangat. Dan itu tadi yang paling penting itu tadi sih Kak, biarpun apapun hasilnya tapi ada pengalaman nih yang Kakak dapat tadi, seperti tadi menambah relasi, kemudian ya kita bisa pengetahuan tentunya. Nah, tadi kan ada seleksi selain bahasa Inggris tadi, ada juga tentang prestasi Kakak bilang nih. Iya, Bang. Nah, saya kepo nih, emang prestasi apa sih yang pernah Kakak capai ketika Kakak ditanyakan itu, prestasi apa yang Kakak sampaikan ke mereka? Ya. Kalau untuk prestasi saya sendiri di masa perkuliahan ini ya, prestasi saya yang awal itu saya dan teman-teman saya juara 3 di lomba videografi tentang perpustakaan, itu juara 3 nasional yang diadakan oleh Universitas 11 Maret. Terus yang kedua saya juga mendapatkan bukan gelar sih sebetulnya, penghargaan kontributor untuk lomba cipta puisi nasional. Terus yang ketiga saya mendapatkan gini, Bang, penghargaan dari organisasi Angobulua Mahasiswa Nias Medan kemarin. Ada yang penting saya dapat gelar junior berprestasi. Dan selain itu saya juga karena di capaian unggulan itu kan, Bang, bukan cuma prestasi aja tapi keaktifan dalam organisasi. Kalau untuk organisasi sendiri di tahun 2021 saya menjadi sekretaris di himpunan mahasiswa, organisasi himpunan mahasiswa, dan sekarang saya juga sedang menjadi sekretaris di UKM Nias. Sekretaris di UKM Nias. Nah, kita coba berpaling nih, kita mau bahas kehidupan Kakak di kampus Sari Mutiara. Sampai Kakak dipilih menjadi salah satu mahasiswa yang ikut dalam Filmapres, tentunya juga universitas memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu pastinya ini. Nggak mungkin universitas memilih mahasiswa yang nggak aktif lah. Kalau boleh tahu organisasi Kakak di Sari Mutiara selain tadi sekretaris UKM Nias ya? Iya. Organisasi apa sih yang pernah Kakak ikuti di Sari Mutiara? Atau mungkin yang sedang diikuti, yang sedang dijalani saat ini? Kalau yang sedang dijalani satu tadi, Bang, yang UKM Nias, yang KMP pun sekarang masih saya jalani, tapi
hanya sekedar jadi anggota saja Bang. Dan kalau misalnya di luar itu saya ikut organisasi Anglo Mahasiswa NIAS, itu organisasi perkumpulan orang-orang NIAS gitu. Tapi itu terkhusus untuk mahasiswa yang dari Sari Mutiara aja, nggak ada organisasi. Oke, berarti yang khusus dari Sari Mutiara ini, yang dibentuk oleh mahasiswa Sari Mutiara tentunya. Nah, selama kakak menjalani organisasi ini, pengalaman kakak berorganisasi, kalau boleh dibagi nih kak, kegiatan-kegiatan yang pernah kakak buat, kemudian pengalaman-pengalaman unik nih selama berorganisasi di Universitas Sari Mutiara, yang kita tahu ya ada banyak sekali ya, UKM aja kita ada 20-an lebih, kemudian ada himpunan prodi juga, kakak bilang tadi masuk di pernah jadi sekretaris AMP Perpustakaan tahun 2021. Nah pasti tentunya banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa kakak bagi nih buat Sobat Mutiara, karena kita tahu juga organisasi ini bagian yang terpenting nih, pengalaman yang penting bagi mahasiswa. Boleh di-share nggak kak pengalaman-pengalaman unik yang pernah kakak alami, baik pengalaman ya suka dukanya mungkin selama mengikuti organisasi? Kalau untuk pengalaman mengikuti organisasi sih, karena pengalaman organisasi pas masuk kampus ini kan itu memang udah pasti dari HMP kan Bang, himpunan mahasiswa program studi. Sebetulnya pas kami dipilih menjadi sekretaris kemarin itu masih COVID kan Bang. Oke, masih daring ya? Iya masih daring, tapi di masa daring kemarin itu kami mengambil kesempatan gitu Bang. Kegiatan-kegiatan kami yang kami laksanakan kemarin itu seperti kegiatan Ramadan, berbagi takjil, terus mengunjungi anak-anak panti, dan terakhir kemarin kami juga pas bulan Desember kami mengunjungi panti asuhan Bang. Itu kami lakukan pengabdian masyarakat, storytelling. Jadi yang menjadi storytellernya di situ juga kebetulan kemarin saya dan teman saya, ada 2 orang storyteller kemarin Bang. Gitu. Oke, berarti bisa kita simpul nih Kak Nirmala ini merupakan salah satu mahasiswa yang benar-benar aktif nih di Sari Mutiara, selain di UKM NIAS, kemudian di Prodi juga. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup nih, ini kan kakak udah punya pengalaman di organisasi, kemudian kakak juga udah pernah ikut lomba tingkat nasional, kampus mengajar juga udah pernah ikut. Kakak boleh kasih motivasi nih, karena kita tahu mahasiswa Sari Mutiara ini aktif-aktif, tapi banyak yang malu-malu nih buat maju sebagai pemimpin di organisasi, kemudian juga mengikuti, ya kita tahu seperti kakak bilang tadi, Filmapres aja dari prodi kakak cuma kakak sendiri yang daftar. Boleh dikasih ya motivasi mungkin dan tips buat teman-teman yang mungkin ingin ikut nanti di program Filmapres ini ke depannya. Oke, baik, motivasi dari saya untuk teman-teman semuanya itu jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Tetap mencoba. Kalau misalnya untuk hasilnya, sepertinya kalau misalnya gagal enggaknya di akhir itu sepertinya itu masalah di akhir. Yang penting kita mencoba, karena kalau enggak mencoba kita enggak bakalan tahu gimana hasilnya kan. Kalau misalnya enggak mencoba kan, aduh andai dulu udah saya coba gitu. Dan kalau untuk pengalaman organisasi sendiri memang kemarin pas di Filmapres juga sih Bang, memang mungkin yang selama ini yang teman-teman pikirkan apa sih organisasi yang nggak penting, sebetulnya organisasi itu juga sangat penting Bang untuk kegiatan-kegiatan pemilihan Filmapres. Karena kemarin aja pas udah saya paparkan organisasi yang saya ikuti kan Bang, jurinya nanyain lagi, ini organisasi yang nggak diikuti di luar kampus apa aja. Sebetulnya mengikuti organisasi itu juga sangat penting, karena selain untuk menambah pengalaman, menambah relasi juga gitu. Oke, itu dia tadi kesimpulannya, pasti organisasi itu penting diikuti buat mahasiswa, apalagi yang memang punya keinginan nih untuk kedepannya ikut di Olimpiade Filmapres. Tentunya selain tadi bahasa Inggris tadi, kemudian pengalaman organisasi, ini 2 hal yang mungkin kalau saya lihat dari kesimpulan tadi, dari cara kakak menyampaikan seleksinya tadi kan, ini sepertinya menjadi hal yang sangat penting. Mahasiswa yang sudah aktif saja masih bisa dibilang belum cukup mungkin penilaian untuk sana, tapi tentunya bisa jadi motivasi nih buat Sobat Mutiara di rumah. Kak Nirmala, terima kasih sekali atas waktunya, telah menyempatkan untuk hadir berbagi bersama Sobat-Sobat Mutiara semuanya, dan semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa menjadi manfaat buat Sobat Mutiara semua. Itu dia perbincangan kita dengan Kak Nirmala. Semoga apa yang disampaikan bisa teman-teman terima dan menjadi pengalaman berharga nih buat teman-teman semua. Sampai di sini pertemuan kita. Saya Edo Van Houten pamit undur diri. Jangan lupa untuk
cek di kolom deskripsi karena di situ akan ada link pendaftaran kita, kemudian juga untuk link sosial media kita. Sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.